Mitra NASA dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan tim NASA dalam liputan yang sangat luar biasa ini. Sekarang ini kami berada di hamparan tanaman jambu di Desa Wirosari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Nama saya Muhson Abtaksis, alamat Wonorejo Wirosari, Patean, Kendal. Luas lahan ini berapa, Pak? Kurang lebih 750. Jumlah pohonnya berapa, Pak? 250-an. 250-an ya. Yang sudah berbuah sekitar 150-an. Untuk jenis jambunya apa, Pak? Citayam. Citayam ya, Pak. Ini tanaman ini sudah umur berapa, Pak? 2 tahunan. 2 tahun ya, Pak ya. 2 tahun. Untuk pupuk kocor Super NASA sama Power, untuk pertumbuhan di atas organik sama POC. Harmonik sama POC NASA ya. Untuk pencegahan hama, Pestona, metilat sama Clio ya. Itu cara penggunaannya bagaimana, Pak? Cara penggunaannya Super NASA itu yang dikocor. Super NASA sama Power ya. Itu kira-kira 2 sendok ya. Sendok makan ya. Dicampur dengan 10 liter air ya. Ditambah PS sama KCl secukupnya ya. Nanti diaduk sampai ya melumat, campur dengan air ya. Kemudian disiramkan kurang lebih 10 batang. 10 liter untuk 10 pohon ya. 10 batang ya. Berarti per pohon 1 liter, Pak ya. Kurang lebih ya. Kemudian POC NASA dosisnya berapa, Pak, sama harmonik? POC NASA sama harmonik itu, kalau harmonik itu saya menggunakan 1 tutup ya. Sama POC 4 tutup per tangki. Kemudian itu dicampur dengan pengendali hamanya tidak, Pak? Dengan Pestona? Kalau itu sore saya menggunakan. Oh, sore hari ya. Dosis Pestona berapa, Pak? Pestona itu pakai 6 sampai 8 tutup, semprotkan sore hari ya, Pak, per tangki. Kemudian Clio-nya, Pak? Clio-nya dikocor di bawah. Untuk ya. itu kan untuk jamur. Iya. Clio. Itu dikocor bersamaan dengan Super NASA atau tidak? Sebagian itu tergantung. Iya. Tergantung kebutuhan. Kalau memang mendesak itu ya tidak dibarengkan sama kocor. Kalau mendesak, kalau tidak ya bareng-bareng bisa. Dari segi humus, kesuburan tanah meningkat, ke pertumbuhan, dari segi yaitu pertumbuhan sama produk, alhamdulillah cukup memuaskan karena meningkat dari mutu dan kualitasnya itu bisa meningkat sampai 34%. Dari sisi serangan hama penyakitnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah kalau dia jeli dan ya selalu rutin, itu sejak dini cukup mudah dan ringan untuk menangani hama. Menanggulangi hama ya. Kesemuanya dari humus tanah sampai Masya Allah sampai buahnya itu ada kelebihan semuanya. Kelebihannya semua ya, Pak. Terutama ya? Rasa manis buahnya itu bagus, dagingnya tebal, warnanya merah sekali, Pak ya. Cukup lah. Munculnya buah kemudian tunas-tunas ini juga terus menerus, Pak ya. Ya alhamdulillah itu beruntun. Terus menerus ya, Pak. Ada yang musim petik, terus kemudian ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bunga, ada yang trubus. Berarti terus menerus ya, Pak ya. Berarti bisa panen terus menerus ini. Oke, Pak. Ya alhamdulillah karena tadi saya sudah mengungkapkan kenaikan itu sampai 30-40% ya. Nah, jadi kalau dianalisa itu dulunya umpamanya 1 kali petik itu 50, makanya 50 bisa kilo ya? 50 kilo itu bisa bertambah sampai yaitu 75, bahkan bisa lebih. 1 kali petik. 1 kali petik katanya sekarang ini sudah bisa sampai 3 kintalan, Pak ya? Ya kan rasanya demikian. Kalau 50 bisa kasih 75 kilo. 75 kilo ya. Seandainya tadinya 1 kintal bisa naik sampai 1,5 kintal. Wah, ini sangat luar biasa, Pak ya. Tapi kalau saat ini sekali petik bisa sampai 3 kintal, Pak ya. Insya Allah bisa. Bahkan bisa lebih. Bisa lebih dari 3 kintal ya. Ini sangat luar biasa. Kemudian, Pak, harga sekarang ini berapa, Pak? Sekarang normal itu 3,5. 3.500 ya, Pak? 3.500 per kilo. Yang A. Yang A ya, yang grade A. Yang grade A. Grade A itu ukurannya bagaimana, Pak?
Grade A itu terutama lepas itu dari cacar Ya. jadi dari bentuknya itu mulus. Ukuran besar paling tidak 1 kilo itu 4 sampai 3 buah. 4 sampai 3 sampai 4 buah ya. Kemudian kalau grup B, Grup B itu yang rusak, entah itu karena hama, entah itu karena bentuknya kurang besar, ya, itu harganya 1.500. 1.500 ya Pak. Kemudian saya dengar ini Pak Muson ini juga sudah ekspor ke Jepang Pak ya. Insya Nah, Allah. mungkin pasar yang dikendaki Jepang itu yang bagaimana Pak? Sementara ini yang sudah dikirim ke Jepang. Yang dikendaki oleh Jepang pertama itu kualitas barang, dan dia terlepas dari pestisida. Pestisida. Jadi diperkirakan 1 kilo itu 3 sampai 4 buah. 3 sampai 4 buah ya. 1 kilo. Yang kedua yaitu lepas pestisida. Pestisida ya. Kimia. Pestisida kimia Pak ya. Pestisida kimia. Kemudian setelah menggunakan produk NASA itu bagaimana tanggapan orang-orang Jepang sana Pak? Alhamdulillah saya sudah bisa istilahnya secara langsung dia cukup puas dan memuaskan, terutama yaitu kandungannya mutu buahnya itu, dan memang tebal dagingnya, Ya. dan cukup ukurannya cukup besar. Cukup besar ya. Cukup puas lah Jepang. Jepang pas ya. Cukup Oke. puas. Juga lebih berat juga Pak ya. Ya, Ini alhamdulillah. sangat luar biasa ini. Kemudian kalau ke ekspor ke Jepang itu kan pasti harga lebih tinggi Pak ya. Kalau ke Jepang harganya bisa sampai berapa itu Pak? Kalau sekarang saya matok harga itu kemarin karena bulan Mei, Juni itu kan langka barang. Iya. Saya sudah memprediksi kalau itu produk di bawah normal. Normal ya. Nah, makanya barang kurang, makanya harga dipatok 6.000. 6.000 ya Pak. Oh, luar biasa ini. Kemarin ada dari peningkatan. petani 5,5 sampai 5.000 ya. 5,5 sampai 5.000 ya. Dari petani. Oh, Rekan-rekan petani, khususnya petani jambu, pada umumnya keseluruhan petani yang hadir di sini, kami ajak untuk menggunakan produk pupuk dari NASA, karena saya sudah membuktikan sendiri pupuk dari NASA itu memang sangat memuaskan dan sangat hemat, sangat yaitu mudah dan sangat ramah dengan lingkungan, tidak mengganggu kesehatan lingkungan, entah itu hewan maupun manusia. Kalau ditinjau dari itu efisien ke semuanya, apalagi kalau ditinjau dari secara yaitu ekonomi, memang sangat menguntungkan sekali. Karena biaya ringan, alhamdulillah produk meningkat. Itu yang kami harapkan. demikian Mitra NASA bincang-bincang kami dengan Bapak Muson dan juga petani-petani yang lain ya. Ternyata hasil jambu jenis Citayam ini sangat luar biasa dan ini sudah bisa ekspor ke Jepang ya. Ini dengan menggunakan teknologi dari NASA. Ini insya Allah jambu ini akan berkembang terus sehingga nanti mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, dan Pak Muson itu sudah membuktikan bisa ekspor ke Jepang. Reporter Agus Budi dan kameramen Syahrial Reza melaporkan dari Kabupaten Kendal. Salam NASA.